9 Kabupaten Ponorogo akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari supervisor, observer, coach, dan coachee. Bersama kami, saya Desi Gentamonika selaku supervisor. Saya Ika Marata Salihah selaku observer. Saya Fitri Arina Wijayanti selaku coach. Saya Dwi Sartika selaku coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Rina. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Desi. Bu Rina hari ini akan coaching ya? Iya Bu. Dengan siapa Bu? Dengan Bu Dwi Sartika. Hari ini Bu Rina akan melakukan coaching. Ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Bu Rina. Oh iya Bu. Pada saat coaching nanti antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Iya. Apakah sudah sesuai dengan alur berita? Apakah sudah memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coachee? Apakah jawaban-jawaban dari coachee sesuai dengan pertanyaan dari Bu Rina? Kemudian apa coachee dapat menemukan jawaban dari permasalahannya? Bu Rina juga jangan lupa untuk menyesuaikan 3 prinsip coaching. Ada 3 ya Bu. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi coaching. Iya Bu. Sebelum proses coaching, ada pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Rina. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Rina? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran atau presence, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Baik, ada 3 kompetensi ya Bu. Dari ketiga kompetensi itu kira-kira kompetensi yang spesifik yang Bu Rina inginkan itu yang mana? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 2 nih Bu. Iya. Mendengarkan aktif sama memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Kemudian untuk indikator ketercapaian seperti apa yang Bu Rina inginkan? Indikator ketercapaian dari coach saya nanti, jadi saya ingin itu coach mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik Bu Rina, jadi nanti indikator ketercapaiannya coach akan menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Iya. Baik Bu Rina, terima kasih ya atas jawabannya. Untuk selanjutnya silakan Bu Rina melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching kita akan ngobrol-ngobrol dengan Ibu. Baik Bu Desi, terima kasih. Sama-sama Bu. Selamat pagi Bu Rina. Selamat pagi Bu Dwi. Apakah saya mengganggu waktunya Bu Rina hari ini? Sama sekali tidak ada yang ingin dibicarakan. Iya Bu Rina, saya ini merasakan galau dan juga resah Bu Rina di hari ini. Bisa diceritakan Bu Dwi apa nih yang menyebabkan Bu Dwi kok galau? Baik Bu Rina, begini Bu, saya itu sekarang mengajar di TK kelompok B ya. Saya itu mengamati murid-murid saya itu akhir-akhir ini itu kurang semangat dan belajar. Dan saya juga mengamati mereka itu dalam hal membaca itu sering terbalik Ibu. Seperti contohnya membaca huruf N dengan M itu sering terbalik. Dan juga membaca huruf D dengan D itu juga terbalik. Sehingga hal itu membuat saya itu merasa resah. Bagaimana saya menghadapi anak-anak dan bagaimana cara menyelesaikan masalah saya? Baik Bu Dwi, nah sebelumnya saya ingin tahu tujuan dari pertemuan kita hari ini ya Bu Dwi ya. Setelah Ibu cerita tentang keresahan dan kegalauan saat ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Baik Bu Rina, saya ingin setelah bertemu dengan Bu Rina ini nanti saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Saya ingin kegalauan dan kekhawatiran saya ini mendapatkan secercah harapan buat saya ke depannya untuk memperbaiki. Baik Bu Dwi, nah semoga dengan pertemuan kita kali ini panjenengan nanti mendapatkan solusi dari keresahan
jenengan dan semoga saya bisa membantu ya tadi ya. Nah, setelah tadi mendengar Bu Dwi cerita, nah saya ingin bertanya, menurut Bu Dwi faktor apa yang menyebabkan anak-anak tersebut dalam mengenal huruf sering terbalik Bu? Dan kenapa anak-anak tersebut terlihat malas dalam belajar? Baik Bu Rina, menurut saya ya Bu Rina, kenapa anak-anak ini kok sering terbalik itu sepertinya kok kurang stimulus dari orang tua ya Bu ya. Karena apa? Saya melihat itu orang tua itu ketika mereka sudah menitipkan anaknya di sekolah itu menjadi tanggung jawab sekolah, sehingga di rumah mereka itu kurang memberikan perhatian atau stimulus terhadap anaknya dalam hal belajar. Dan terkait dengan semangat anak ini ya Bu ya, saya merasa hari-hari ini saya memang kurang kreatif Bu dalam memberikan pembelajaran terhadap anak. Media yang saya gunakan itu kurang menarik buat mereka, karena saya hanya menggunakan papan tulis sebagai media pembelajaran. Seperti itu Bu Rina. Nah, iya Bu Dwi, jadi menurut Bu Dwi ya, kenapa anak-anak tersebut mengenal hurufnya masih sering terbalik ya? Pertama itu karena kurangnya stimulus ya dari orang tua. Jadi orang tua itu sudah paksa saja ke sekolah gitu deh. Dan juga Bu Dwi merasa ketika dalam pembelajaran masih monoton menggunakan media yang seadanya ya, hanya papan tulis saja. Oh, gitu seperti itu ya. Nah, baik Bu Dwi, sekarang kondisi seperti apa yang Bu Dwi harapkan? Saya mengharapkan anak-anak saya ini semangat dalam belajar, terus dalam mengenal huruf itu juga baik, tidak ada yang terbalik lagi seperti itu. Bagaimana nih rencana dan langkah yang akan Bu Dwi lakukan untuk melakukan atau mewujudkan kondisi tersebut? Rencana saya ya Bu Dina, kedepannya saya ingin membuat peta konsep dulu terhadap pembelajaran yang ingin saya lakukan. Saya ingin mencari langkah-langkah yang terbaik supaya pembelajaran saya nanti itu diminati anak-anak. Terus saya juga berusaha mencari media yang menarik buat anak supaya semangat anak itu kembali lagi seperti itu. Wah, sekali nih Bu Dwi rencana yang akan dilakukan ya. Semoga Bu Dwi dapat mengimplementasikan secara baik terkait dengan minat belajar anak-anak. Selanjutnya Bu Dwi, bagaimana langkah strategi yang akan Bu Dwi ambil? Langkah strategi yang saya ambil yaitu saya akan merancang pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat anak ya Bu Dina tentunya dalam mengenalkan huruf. Mungkin saya akan lebih kreatif lagi dalam seperti hanya menggunakan kartu huruf seperti itu ya Bu Dina, supaya anak itu lebih aktif dalam belajar. Nah, baik sekali Bu ya. Jadi sudah bagus ya tadi strategi dan metode pembelajarannya. Nah, Bu Dwi, siapa nanti yang akan membantu Bu Dwi dalam menjalankan rencana tersebut? Sepertinya saya nanti akan meminta bantuan kepada rekan sejawat saya ya Bu, tapi sebelumnya saya juga ingin menyampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah terkait dengan rencana pembelajaran saya yang akan saya lakukan. Dan saya juga ingin berkolaborasi dengan orang tua supaya di rumah orang tua juga ikut membimbing, menstimulus cara membaca anak dan juga mengenalkan huruf-huruf kepada anak. Terus sekali Bu Dwi. Nah, semua pihak memang harus ikut membantu dalam memperlancar proses pembelajaran yang Bu Dwi inginkan ya. Baik Bu Dwi, obrolan kita hari ini bisa disimpulkan dan solusi apa yang sudah Bu Dwi dapatkan? Baik Bu Rina, dari pertemuan saya dengan Bu Rina ini saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Sekarang saya sudah sedikit lega ya Bu Rina. Saya mendapatkan solusi di mana saya sebagai guru harus mampu mendidik anak, memberikan pembelajaran yang menarik sesuai minat anak dan juga sesuai dengan profil anak tentunya ya Bu ya. Saya juga harus mampu berkolaborasi dengan orang tua dan juga rekan sejawat supaya pembelajaran yang saya lakukan nanti berjalan dengan lancar. Wah, alhamdulillah ya, ternyata Bu Dwi sudah menemukan solusi dan jawaban dari permasalahan yang Bu Dwi hadapi. Nah, semoga setelah pertemuan ini Bu Dwi merasakan ketenangan hati dan terus bersemangat dalam membimbing anak. Amin. Terima kasih Bu Rina. Baik Bu Rina.
Rina, terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga lain waktu saya bisa menemui Bu Rina kembali dan meminta bantuan atau solusi lagi terkait dengan permasalahan yang saya. Ya, sama-sama Bu Dwi, dengan senang hati saya siap mendengarkan setiap keluh kesah Anda. Terima kasih Bu Rina. Sama. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Bu Desi. Begini Bu, tadi kan Bu Rina sudah melakukan coaching dengan Bu Dwi. Sebelum penutup ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan lagi kepada Bu Rina. Iya Bu, alhamdulillah proses coaching sudah selesai. Alhamdulillah berjalan lancar. Ibu. Ya, baik Bu, hal apa yang sudah Bu Rina lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Bu Rina inginkan? Saya sudah melakukan coaching dengan alur peta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut dapat membantu coaching dalam menceritakan masalah dan menemukan solusinya. Baik Bu Rina, menurut saya sebagai observer proses coaching Bu Rina dan Bu Dwi tadi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita dan Bu Dwi juga sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan terhadap Bu Rina sehingga Bu Rina menemukan solusi dari permasalahannya dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Ya Bu. Kemudian pertanyaan terakhir ya Bu dari saya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan oleh Bu Rina? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ingin lebih memahami lagi proses atau alur delta sehingga saya nanti dapat melaksanakan proses coaching dengan lebih baik lagi Bu. Baik Bu Rina, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desi. Sama-sama Bu.